Dewan Perwakilan Rakyat kini punya kewenangan untuk mengevaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR. Hal ini tertuang dalam revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 4 Februari 2025. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan revisi ini memberi DPR ruang untuk meninjau kembali kinerja pejabat yang telah mereka tetapkan dalam rapat paripurna. Jika dalam evaluasi ditemukan kinerja yang tidak memenuhi harapan, DPR dapat memberikan rekomendasi pemberhentian. Iya, evaluasi secara berkala terkait dengan adanya, sebelumnya mungkin adanya kinerja-kinerja yang tidak sesuai dengan sebagaimana hasil fit and proper test sebelumnya. Dimungkinkan seperti itu, tingkatan atau tahapan evaluasinya seperti itu. Dengan adanya revisi tata tertib ini, sejumlah pejabat yang telah ditetapkan DPR melalui rapat paripurna bisa dievaluasi kinerjanya secara berkala, di antaranya Komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Tak hanya itu, Panglima TNI dan Kapolri sebelum dilantik Presiden juga harus melewati fit and proper test di Komisi 1 DPR RI dan disetujui dalam rapat paripurna DPR. Kemudian penyelenggara pemilu, misalnya Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Keputusan DPR ini menuai kritik dari berbagai kalangan karena dinilai inkonstitusional. DPR pun dianggap tidak memahami Undang-Undang Dasar 1945. Di balik langkah itu, DPR ditengarai hendak mengontrol lembaga-lembaga negara lainnya, terutama yang pejabatnya dipilih atau diajukan DPR. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Udayana sekaligus Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Idewa Gede Paguna mengungkapkan, keputusan tersebut menunjukkan bahwa DPR tidak mengerti teori hierarki dan kekuatan mengikat norma hukum. Jika diteruskan, hal itu akan menciptakan kerusakan dalam kehidupan bernegara. Sementara itu, mantan Ketua MK Jimli Asidiki menyarankan daripada mengevaluasi pejabat negara yang mereka pilih, lebih baik keterlibatan DPR dalam memilih dan rekrutmen pejabat publik dievaluasi total. Hal ini perlu dilakukan agar DPR bisa menjalankan 3 tugas utamanya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yudhya Molida Salma. Sudahkah teman-teman melihat video tadi? DPR RI termasuk lembaga negara loh. Apa sih lembaga negara itu? Jadi, lembaga negara adalah institusi atau badan yang dibentuk oleh negara dan memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Lembaga negara ini bertugas menjalankan wewenang tertentu yang telah diatur oleh konstitusi atau undang-undang, dengan tujuan menjaga kelangsungan pemerintahan dan melayani kepentingan rakyat. Saya merasa bahwa lembaga negara di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, banyak kasus korupsi dan penyelewengan kekuasaan yang belum terselesaikan. Saya berharap bahwa lembaga negara kita dapat lebih serius dalam menangani kasus-kasus tersebut. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR RI merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang berperan sebagai lembaga legislatif. DPR RI ini memiliki fungsi untuk membuat undang-undang, melakukan pengawasan terhadap pemerintah, dan memilih anggota lembaga negara lainnya. DPR RI memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk membuat undang-undang yang baik dan mengawasi pemerintah. Namun, saya juga melihat bahwa ada beberapa anggota DPR RI yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Saya berharap bahwa mereka dapat lebih serius dalam menjalankan tugasnya. Saya juga berharap bahwa DPR RI dapat lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya negara. Mereka harus dapat menjelaskan secara jelas bagaimana anggaran negara digunakan. Selain itu, saya juga berharap bahwa DPR RI dapat lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Sekian video pembahasan atau reaction dari saya terhadap lembaga negara. Terima kasih telah menonton. Saya Ayudhya Molida Salma, pamit undur diri, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.